Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan kita, metode penelitian kualitatif. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas satu topik yang cukup sering banget ditanyain gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang penelitian kuantitatif, sering banget kita mendengar kata validitas gitu ya, atau keabsahan data. Nah, pertanyaannya orang suka nanya kayak gini ke saya, kalau kualitatif itu validitasnya gimana? Gitu. Sebetulnya datanya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya? Tentu bisa dong teman-teman gitu ya. Tapi tentu penelitian kualitatif yang seperti apa yang bisa dinyatakan valid gitu ya. Nah, ini yang harus kita tahu, ini yang harus kita pelajari. Nah, kali ini kita akan membahas secara rinci kira-kira apa sih sebetulnya validitas data. Nah, oke. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau kita bicara tentang validitas data, kita bicara tentang, bagaimana cara kita melakukan penelitiannya gitu ya, atau metodenya gitu kan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang, validitas data, artinya kita sudah di tahap akhir dalam penelitian kita. Tahap terakhir penelitian kita tuh apa? Analisa teman-teman, atau analisis penelitian. Jadi kalau teman-teman nih sudah ke lapangan, kemarin kan kita sudah belajar ya, ada yang namanya mengumpulkan data dengan wawancara, dengan observasi gitu ya. Artinya kalian udah punya data nih gitu ya, udah punya data dan kalian mau mengolah nih datanya, kan gitu ya. Nah, disinilah proses kita berarti melakukan analisis terkait dengan kajian kita. Nah, analisis tuh kayak gimana sih sebetulnya? Di proses ini kita itu belajar untuk meringkas data-data yang kita punya. Wah, wawancaranya kemarin udah banyak banget nih gitu ya. Observasinya juga udah banyak, datanya banyak kan. Nah, gimana caranya kita meringkas data tersebut, lalu kita mengkategorisasikan data-data tersebut atau mengcoding kalau bahasa peneliti biasanya ya. Kita kelompokin, ini tuh tentang apa? Jawaban si A dan si B, ini teh kayak serupa gitu. Serupanya dalam hal apa? Oh, ternyata sama-sama ngejawab tentang tingkat pendidikan misalnya gitu ya. Nah, kita kelompokin satu, judul yang sama untuk beberapa jawaban yang kita pikir satu kelompok gitu ya. Nah, ini adalah proses mengkategorikan. Lalu apalagi ada proses mentafsirkan juga gitu ya. Jadi di kualitatif ini kan kita nggak cuma sekedar menyajikan apa yang sudah kita dapat gitu loh, tapi kita juga harus belajar untuk mentafsirkan, kenapa sih atau apa sih maksudnya dari kondisi ini gitu. Kayak sebelumnya saya pernah cerita tentang, ketika misalnya tingkat pendidikan di Cianjur ini disebut rendah gitu ya, ternyata data di lapangannya menunjukkan bahwa ada banyak drop out ya. Drop out-nya di level mana? Di level SMP juga banyak ternyata gitu ya. Nah, akhirnya kita mencoba untuk menafsirkan, kenapa ini terjadi kan? Oh, ternyata salah satunya adalah ada banyak sekali anak-anak yang lulus SD bahkan tidak di sekolah formal kan, tapi dia dikirim ke Kobong misalnya. Nah, di sini kita mentafsirkan lagi, oh ternyata ada banyak pertimbangan orang tua gitu ya, yang akhirnya lebih memilih sekolah, keagamaan gitu dibandingkan dengan sekolah formal gitu. Bukan berarti harus memilih salah satu kan, tapi di sini terlihat bahwa kita menemukan fenomena, dalam hal ini pandangan yang berbeda terkait dengan pentingnya sekolah formal gitu. Nah, ini udah tafsir teman-teman. Tafsir dari apa? Dari fenomena-fenomena yang ada ataupun dari jawaban-jawaban yang kita temukan di lapangan gitu ya. Nah, ini adalah proses analisa ya. Nah, di sini teman-teman, semua data kalian tuh bener-bener dikumpulin ya. Nah, mau itu yang tadi bentuknya hasil observasi gitu ya, ataupun hasil wawancara, ataupun hasil diskusi, semuanya kita coba ringkas, kita kategorisasikan, dan kita tafsirkan. Nah, tadi langkah-langkahnya gimana? Nah, langkah-langkahnya yang pasti kita mengumpulkan data dulu di lapangan. Nah, ini yang kadang suka lupa, kita bersihin dulu nih, cleaning data dulu.
Jangan sampai nanti ada data yang sifatnya isu kita masukin ke sini. Atau jangan sampai ada data yang kita jelas-jelas tahu ini orangnya memanipulasi nih, bohong nih, padahal kamu sudah cross check, kamu sudah tanya ke pihak yang lain ternyata nggak segitu. Nah, ini pastikan datanya sudah bersih gitu ya dari semua unsur-unsur yang menurut kalian tidak sesuai. Oke. Baru selanjutnya kita coding atau kita lakukan semacam pengelompokan. Biasanya kalau saya menggunakan Excel gitu. Tadi terkait dengan tingkat pendidikan di Cianjur gitu ya, di kolom sebelah kirinya. Nanti saya pengen tahu nih jawaban dari si A apa, jawaban si B apa, si C apa gitu. Nah, biasanya saya menggunakan matriks akhirnya. Kalau di Excel kan jadinya kayak matriks ya, gitu tabel-tabel gitu. Nah, ini yang disebut dengan coding atau kategorisasi. Nah, dari sinilah kita enak nih untuk melakukan analisis gitu ya. Analisis tentang apa? Analisis tentang fenomena pendidikan di Cianjur misalnya yang ternyata banyak apa namanya, dipengaruhi oleh berbagai macam pandangan. Khususnya apa? Pandangan terkait dengan pentingnya pendidikan formal gitu kan. Bisa seperti itu kira-kira hasilnya. Nah, materi yang dianalisis itu apa? Gitu ya. Tentunya materi yang dianalisis adalah hasil wawancara atau kita sebut dengan transkrip wawancara atau juga catatan lapangan gitu ya. Catatan lapangan itu ya poin-poin penting terkait dengan wawancara, poin-poin penting pada saat kita observasi, pada saat kita melakukan peta transek. Nah, apa sih peta transek ya? Sebelumnya saya belum sempat cerita ya. Peta transek tuh biasanya dipakai sama anak-anak biologi, teman-teman. Tapi bisa juga dipakai sama orang-orang ilmu sosial atau humaniora gitu, khususnya dalam memetakan satu wilayahnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu meneliti tentang satu desa tertentu, petanya mungkin bisa peta desa, tapi kamu pengen tambahin lagi nih, ini nggak cukup batasan wilayah doang gitu ya petanya, pengen juga ada peta yang nunjukin di mana sih titik, rumah kelompok yang prasejahtera misalnya, di mana titik, orang yang dapat PKH, di mana yang nah gitu ya. Kalian bisa titik-titikin itu, nah itu disebut dengan peta transek gitu ya. Oke. Nah, atau foto juga bisa jadi bahan-bahan gitu ya, rekaman video tentunya ya yang akhirnya jadi bahan laporan wawancara. Dan yang terakhir adalah tadi matriks ya, matriks yang Excel itu kalau saya biasanya, matriks temuan sementara gitu ya. Nah, ini penting juga teman-teman. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang validitas, nggak kalah pentingnya juga kalian harus mengenal yang namanya reliabilitas. Apa sih reliabilitas ini? Apakah ini ada juga di kualitatif? Ada dong teman-teman ya. Jadi kalau di kuanti itu biasanya di bagian metode tuh ada reliabilitas dan validitasnya gitu. Tapi kalau di kuali jarang nih ya yang ngomong reliabilitas, padahal sebetulnya ada di kuali juga. Jadi kalau menurut Babi gitu ya, reliabilitas itu merujuk pada kemampuan atau sebuah teknik yang digunakan untuk mengukur hal yang berbeda-beda dan digunakan berkali-kali dengan hasil yang sama. Artinya apa? Di sini kita tidak cuman puas dengan satu kali gitu ya, eee, pengumpulan data, tapi bisa berkali-kali. Yaitu khususnya yang sering saya bilang adalah bagaimana kalau kita di dalam penelitian kualitatif itu mencari pola. Pola apa? Pola jawaban atau pola dari data kita, gitu. Biasanya kita harus ngecek tuh berkali-kali, apakah iya ini jawaban yang sebenarnya gitu yang kita cari, udah kita uji apa belum gitu, jangan-jangan ini ada jawaban yang lain gitu. Gitu ya. Jadi banyak gitu ya aspeknya. Sama kayak dulu saya pernah penelitian tentang, perkawinan anak gitu kan. Orang pasti mikirnya perkawinan anak terjadi karena kemiskinan. Bener sih, nggak salah. Tapi apakah cukup dengan memahami perkawinan anak berdasarkan, kemiskinan aja? Ternyata ketika saya datang lagi ke lapangan, nyari kasusnya banyak berkali-kali, ada juga yang faktornya bukan dari kemiskinannya. Dia nggak miskin kalau dalam kategori Maya, tapi dia ternyata misalnya dipengaruhi oleh faktor, apa nih, pergaulan gitu. Bukan MBA bahkan gitu, tapi dia misalnya punya
masalah juga selain faktor pergaulan, masalah keluarga gitu. Bagaimana ternyata anak gitu ya, dalam hal ini kan anak ya masih remaja ini, merasa dia kecewa dengan keluarganya dan akhirnya dia melihat bahwa peluang dia keluar dari keluarga hanyalah menikah gitu. Jadi ketika ada kesempatan menikah, dia mau menikah muda misalnya gitu ya. Nah dari situ kan muncul tuh pola yang baru, oh ternyata faktor dari keharmonisan keluarga juga menjadi peran yang sangat penting gitu ya. Atau juga faktor dari edukasi gitu ya dan pendidikan juga menjadi hal yang penting. Nah, itu semua kita bisa temukan kalau kita mencoba mencari polanya berkali-kali gitu. Kita menguji lagi pola yang udah kita dapatkan, apakah memang itu sudah final apa belum gitu ya. Nah, proses inilah yang disebut dengan reliabilitas gitu. Sama halnya kayak kita misalnya, ya ini kalau simpelnya gitu, kayak saya pengen ngukur berat badan saya misalnya gitu. Saya pakai timbangan yang apa, yang manual misalnya, kok ternyata, berapa nih, 60 kilo gitu ya. Wah, saya nggak percaya nih misalnya gitu ya. Perasaan 2 hari yang lalu saya nggak segitu misalnya gitu. Saya minta apa, cari yang lain, nggak mau timbangan yang ini misalnya. Cari timbangan yang kayak gimana, cari timbangan yang digital misalnya, yang bisa lebih, lebih akurat lagi. Ternyata benar, pas timbangan digital karena dia lebih rinci, oh ternyata berat badan saya nggak nyampe 60 kilo. Misalnya, tapi 57 misalnya gitu. Cuman mungkin kalau yang manual kadang suka ada, lebih rentan sama trouble dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan hanya dengan satu kali mendapatkan data. Itu yang dimaksud dengan reliabilitas. Uji lagi pola yang kalian temukan, uji lagi hasil yang kalian temukan, apakah benar-benar itu sudah final apa belum gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan reliabilitas gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, di dalam penelitian kualitatif ada reliabilitas. Dalam hal ini sebetulnya bisa disebut dengan satu prinsip juga yang memang tidak boleh kita acuhkan gitu. Jadi dalam penelitian itu bisa jadi ada fenomena-fenomena yang berbeda gitu ya. eh Bisa jadi juga ada pandangan-pandangan yang berbeda, gitu kan. Nah, kita harus terbuka atas semua pandangan tersebut. Artinya, kita jangan puas hanya menemukan mungkin 2 atau 3 pandangan yang berbeda. Kalau kita sebagai penelitinya peka, kita mungkin akan cari lagi pandangan-pandangan yang lain, gitu kan. Dan bisa jadi itu akan merubah hasil kesimpulan kita, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita harus ngebangun tuh pola atau prinsip, reliabilitas ini dengan cara apa? Tidak mudah puas, gitu ya, dan tidak mudah percaya juga teman-teman. Hanya mendapatkan satu kali jawaban bukan berarti langsung itu jawabannya, kira-kira gitu ya. Nah, selain reliabilitas, ada juga yang disebut dengan validitas, teman-teman. Validitas itu apa? Validitas itu merujuk pada keabsahan di dalam sebuah penelitian kualitatif, gitu ya. Nah, keabsahannya itu seperti apa? Jadi, keabsahan itu bicara tentang apakah penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak, gitu ya. Karena seringkali teman-teman, penelitian kualitatif itu suka dianggap subjektif loh, ya, suka dianggap kayak asal-asalan gitu. Nah, sebetulnya kalau penelitinya benar, secara metode juga itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada kaidah-kaidah yang memang harus dilakukan sampai akhirnya si peneliti ini membuat satu kesimpulan gitu ya. Nah, caranya gimana teman-teman untuk menjaga validitas data? Yang pertama, peneliti itu harus menghindari yang namanya bias, teman-teman. Apa sih bias? Bias itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, peneliti itu sebisa mungkin dari awal jangan langsung judgement ya. Dari awal, peneliti itu harus mencoba untuk membuka diri atas jawaban apapun. Ya, hindari bias, hindari menjustifikasi atas apapun itu. Ya, hindari pandangan-pandangan kita untuk dicampur adukan sama data lapangan gitu ya. Nah, kalaupun ada pandangan kita, pisahkan aja itu di akhir ya.
Jangan sampai itu mempengaruhi apa yang menjadi data kita, ya. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, poin yang kedua adalah lakukanlah triangulasi, teman-teman. Triangulasi itu kayak gimana? Triangulasi itu sebetulnya kalian bisa lakukan triangulasi metode atau triangulasi peneliti atau triangulasi informan. Nah, ada 3 tuh triangulasinya. Gimana caranya? Triangulasi metode itu, kalau kalian nemuin data berdasarkan hasil wawancara, terus kalian merasa ragu, coba gali dengan metode yang lain. Mungkin dengan observasi kalian menemukan jawaban yang bisa meng-cross-check apa yang sudah dinyatakan dalam wawancara tersebut. Gitu ya. Ada juga triangulasi menggunakan peneliti gitu ya. Kalau misalnya saya menemukan data ini, coba saya akan coba gali, peneliti yang lain gitu ya, yang mungkin meneliti di tempat yang sama juga, jawabannya sama nggak gitu. Nah, kalau ternyata masih beda, coba cari lagi, sampai akhirnya kalian menemukan pola nih, kira-kira jawaban yang didapatkan peneliti yang mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah yang nggak kalah penting dan paling mudah untuk dilakukan adalah triangulasi informan. Kalau misalnya kalian menemukan indikasi informannya itu, bisa memanipulasi data, berarti kalian harus cari informan yang lain, gitu. Cari, misalnya dari informan 1 ke informan 2, masih belum puas juga informan 2, cari informan 3, masih belum puas juga, cari informan 4, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi, pastikan data yang kalian punya itu punya, pola yang serupa akhirnya, gitu. Sampai akhirnya kalian udah menemukan titik jenuh bahwa, "Oh iya, ini beneran jawaban final," gitu ya, sama semua, arahnya ke situ, gitu ya. Oke. Nah, dan yang terakhir, ini bicara tentang mematuhi standar prosedur penelitian. Atau dalam hal ini, kita kan dalam metode penelitian kualitatif sebetulnya ada tahapannya kan, ada standarnya gitu ya. Nah, kalian ikutin aja pola tersebut. Terutama kalau kalian melakukan skripsi, ikut apa yang sudah kalian tulis di dalam desain penelitian kalian di bab 3 gitu ya. Lakukan itu semua dengan benar, wawancaranya dengan benar, dengan etika, dengan kode etik, dengan, persiapan yang matang gitu ya, observasi yang juga lakukan dengan benar gitu ya. Nah, itu semua bisa menjadi satu landasan bahwa kalian sudah menggunakan prosedur yang baik gitu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang, ada yang namanya triangulasi, ini faktor yang sangat penting dalam menentukan validitas data kalian, ya. Di sini triangulasi ini bisa triangulasi data bahkan, gitu ya. Jadi, kalau datanya belum menemukan pola yang sama, cari tuh datanya, sampai akhirnya data tersebut menemukan pola yang sama, gitu ya. Kan perspektifnya bisa beda-beda kan setiap orang gitu ya, tapi coba cari sampai datanya menemukan data yang serupa gitu ya, ada polanya, gitu. Terus juga ada tadi triangulasi metode. Kalau misalnya data kalian ternyata, di wawancara menemukan keanehan gitu ya, coba cari menggunakan metode yang lain. Bisa jadi apa, dengan cara metode diskusi misalnya. Coba deh, kalau dalam forum jawaban mereka sama nggak dengan saat mereka wawancara sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Atau ya tadi triangulasi antar peneliti, cari informasi dari peneliti lain, kira-kira mereka dapat jawabannya apa nih untuk pertanyaan ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah triangulasi teori. Nah, ini juga jadi salah satu cara, untuk menggali gitu, apakah misalnya dengan teori kita ini sudah cukup mendalam atau sudah cukup mengakomodir data yang mau kita butuhkan gitu. Atau kita perlu coba ngetes dengan teori yang lain gitu, kira-kira kayak gimana nih pemahaman kita atau penjabaran kita, gitu ya, lebih kaya atau lebih bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, simpelnya teman-teman untuk penelitian ini, teman-teman, apa ya, hal yang paling mendasar adalah coba hindari bias atau hindari, judgement-judgement yang memang akhirnya bisa membumbui penelitian kalian. Karena itu yang justru akan, menjadi bahan untuk dipertanyakan validitas datanya gitu. Jadi
Seperti yang kita bilang di awal bahwa penelitian kualitatif itu kan berawal dari induktif ya, dari data dulu di lapangan, baru kalian memberikan kesimpulan. Nah, jadi sebisa mungkin kalian jangan memberikan, jawaban-jawaban yang, kelihatan judgement di awal gitu loh. Justru di awal itu kalian harus mengosongkan pikiran, jangan sampai kalian, terbawa suasana gitu ya. Nah, satu sisi lain lagi, bias itu, eee, bisa jadi ada 2 macam. Nah, selain bias peneliti yang tadi saya bilang gitu ya, kitanya yang harus jaga diri, ada juga bias tinelitinya, gitu. Ada juga loh informan yang menganggap dirinya punya jawaban paling benar gitu ya. Nah, kalian harus berhati-hati nih di sini gitu ya. Jadi, kalian jangan terjebak kalau ada informan yang mengatakan paling tahu, coba cari lagi. Siapa tahu ada informan kunci yang lain yang mungkin lebih cocok untuk kalian, jadikan sebagai informan kunci gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ada bias peneliti dan bias tinelitinya juga gitu. Nah, hal-hal ini teman-teman yang bisa jadi patokan dan guideline untuk kalian terhindar dari yang namanya penelitian, bias gitu ya. Nah, jadi, sekarang teman-teman udah tahu ya bahwa di penelitian kualitatif itu juga ada validitasnya teman-teman dan bisa dipertanggungjawabkan. Tergantung dari kaliannya sebagai peneliti dan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Apakah kalian sudah cukup dalam mempersiapkan dan membawa diri kalian di penelitian ini, gitu ya. Jadi, berhati-hati tentunya yang bisa disarankan dalam penelitian ini dan tetap patuh pada prosedur sama, perancangan yang sudah kita buat untuk penelitian kualitatif ini. Begitu teman-teman ya, selamat mencoba penelitian kualitatifnya, semoga, apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.